Iya, pemirsa, ratusan rumah di Jalan Gang Buntu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kembali terendam banjir pada Sabtu pagi. Ya, pemirsa, banjir luapan aliran Kali Ciliwung ini membuat rumah-rumah warga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Permukiman yang terendam merupakan rumah dari warga RT 05 RW 08 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini sejumlah petugas SAR gabungan masih bersiaga di lokasi memantau debit air. Ketinggian masih di 130 sampai dengan 135 untuk di titik tertingginya. Untuk sementara tim BPBD dari kemarin kita standby di sini dan semalam sempat melakukan evakuasi warga di RT 17 RW 5 itu sebanyak 4 jiwa kami evakuasi karena memang ketinggiannya itu semalam cukup tinggi sampai dengan. Ya, pemirsa, banjir kembali merendam kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Hingga kini warga masih bertahan dan waspada akan adanya banjir susulan kiriman dari hulu Kali Ciliwung. Ketinggian air di kawasan Kebon Pala mencapai 100 hingga 170 cm. Sebagian warga memutuskan bertahan di rumah lantai 2 sekaligus berjaga jika air kembali meninggi. Sebagian warga lainnya memilih untuk mengamankan diri ke posko pengungsian di SDN Kampung Melayu dan Masjid Jami Ittihadul Ikhwan RW 08. Warga mengatakan malam sebelumnya air sempat surut, namun dini hari tadi banjir kiriman kembali datang. Warga berharap pemerintah segera menormalisasikan Sungai Ciliwung yang menjadi penyebab utama banjir sering terjadi di kawasan ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Anissa Rizkia di sana. Ya, selamat siang rekan Anissa, seperti apakah kondisi banjir terkini di sana saat ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Siang hari ini banjir masih melanda di kawasan Kebon Pala yang ada di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan di tempat saya berdiri ini merupakan kawasan di RW 05 dan juga RW 04 yang terdampak banjir. Ada 5 RT dengan total 1.561 warga yang terdampak banjir sejak kemarin hingga hari ini. Bahkan menurut data yang berhasil kami himpun, ini sudah ada 176 jiwa yang mengungsi di 2 titik posko yang saat ini sedang dilakukan begitu ya untuk pengevakuasian warga dibawa menuju ke titik posko pengungsian. Tak hanya warga yang mengungsi, namun juga sebagian warga ini memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Kalau lihat dari konstruksi rumah warga di sini, memang rata-rata rumah di sini memiliki 2 lantai, yang mana di lantai 2 ini mereka bertahan untuk menunggu dievakuasi oleh pihak petugas yang bersiaga. Dari pihak kepolisian sudah mengerahkan puluhan personil serta ada sebuah kano yang siap menjemput apabila terdapat warga yang ingin dievakuasi. Namun rata-rata mereka memang memilih untuk bertahan di rumah masing-masing karena sampai saat ini tinggi dari air yang ada menggenangi kawasan Kebon Pala ini mencapai kurang lebih 165 cm. Dan saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat lebih dekat lagi aktivitas warga yang saat ini justru malah banyak anak-anak yang sedang berenang begitu. Dan ada petugas polisi yang nampaknya juga menunggu arahan untuk mengevakuasi lansia dan juga balita yang terjebak di tengah-tengah banjir ini. Dan saya akan coba berbincang dengan salah satu warga di sini, Bapak Sanusi. Beliau ini adalah ketua RT 13 ya Pak ya. Sampai saat ini warga Bapak sudah berapa banyak yang mengungsi? Sejauh ini ada sekitar 50-an warga saya yang mengungsi di gedung SD.
Ada berapa posko titiknya di mana saja nih Pak? Di gedung SD sama di Masjid Jami. Oke. Nah, untuk 2 titik posko pengungsian saat ini, apa saja sih bantuan yang dibutuhkan oleh warga? Untuk saat ini mungkin berupa nasi siap saji itu aja. Tapi udah ada waktu udah mulai datang sih tadi. Oke. Kemudian bantuan obat-obatan? Obat-obatan belum, sampai saat ini belum. Belum ada bantuan obat-obatan, jadi sangat diperlukan sekali ya Pak ya? Betul, sangat. Nah, kalau Bapak bisa ceritakan kronologis banjir yang menggenangi kawasan ini sudah menjadi langganan banjir ya Pak ya? Sebenarnya apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya karena curah hujan yang cukup tinggi, ditambah lagi kan kalau banjir sini selalu kiriman kan dari Bogor ya. Dan ini banjir yang udah 4 hari. Sudah 4 hari banjir ini menggenangi kawasan yang ada di Kebon Pala. Nah, kalau Bapak sendiri tadi sempat cerita bahwa sempat surut juga ya Pak ya di malam hari, kemudian pagi tadi sempat menggenangi lagi. Nah, mungkin ada harapan untuk pemerintah Pak terkait kondisi saat ini? Untuk harapan untuk kami ya mengenai normalisasi itu harus dipercepat lah. Nah, kebetulan kemarin beberapa bulan yang lalu sudah ada pendataan sih untuk normalisasi. Jadi kita pengen secepatnya aja dikerjakan itu. Nah, Pak, sampai saat ini listrik masih menyala begitu. Apa pertimbangannya? Apakah ada pertimbangan pada saat nanti air sudah mulai meninggi? Untuk saat ini ya listrik masih boleh dibilang aman ya. Kecuali udah mencapai 2 meter, kita minta ke PLN langsung dimatikan. Oke, berarti permintaan dari warga. Baiklah kalau begitu, Bapak Sanusi, terima kasih atas waktunya. Itu tadi pemirsa penuturan dari warga yang menginginkan bahwa pemerintah segera menormalisasi Sungai Ciliwung yang tentunya ini berdampak dari banjir yang mengenangi sudah 4 hari lamanya. Dan saat ini juga warga masih membutuhkan bantuan obat-obatan, terutama perlengkapan untuk lansia dan juga balita. Karena memang sampai pagi hari ini baru makanan ringan yang diterima di posko pengungsian. Dan mereka pun juga berharap makanan siap saji ini bisa dikirimkan ke warga yang ada di Kebon Pala, Jakarta Timur. Dan untuk sementara saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Baik, Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Kebon Pala, Jakarta Timur. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, ratusan rumah di perumahan Periuk Damai, Kelurahan Periuk, Tangerang, Banten masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 200 cm. Meski banjir berangsur surut, namun warga masih tetap bertahan di posko pengungsian. Sedikitnya kurang lebih 286 kepala keluarga yang tersebar di 5 RT di RW 08 Perumahan Periuk Damai terdampak banjir dan telah mengungsi di Masjid Al-Jihad. Meski banjir berangsur surut dengan ketinggian air mencapai 200 cm, namun warga lebih memilih bertahan di posko pengungsian. Banjir disebabkan dari luapan danau Situmbulakan dan adanya tanggul yang jebol di aliran Kali Sabi yang tak lagi mampu menampung debit air. Sudah berapa hari sih Bang ini Bang di sini Bang? Udah 1 hari 1 malam Bang. Memang untuk ketinggian air di rumah itu mencapai berapa Bang kurang lebih Bang? Oh, kalau di rumah saya hampir lebih 2 meter Bang. Ini Abang dengan siapa saja Bang? Oh, saya keluarga sih Bang, semuanya Bang. Orang tua, adik ipar. Namun demikian masih ada warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka karena ketinggian banjir tidak terlalu dalam dibandingkan kemarin. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan rekan kami Sukron langsung dari perumahan Periuk Damai, Tangerang, Banten. Selamat siang Sukron, bisa Anda jelaskan kepada kami seperti apakah kondisi banjir saat ini di sana? Selamat siang dan juga pemirsa Ainis TV. Saat ini saya berada di Jalan Mutiara Pluit, akses utama menuju perumahan Periuk Damai. Dibandingkan kemarin, ketinggian air di kawasan perumahan Periuk Damai mulai berangsur surut, namun tidak cukup signifikan karena di beberapa titik lebih dari 3 meter. Namun di jalan raya ini nih, tempat saya berdiri, ini sudah mulai kelihatan surut. Dan di depan saya, ini petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga dibantu oleh aparat TNI
mulai membersihkan sampah-sampah sisa banjir kemarin agar jalan akses Mutiara Fluid ini ke Perumahan Priuk Damai semoga bisa dilalui mulai sore nanti, karena memang saat ini seluruh akses menuju Perumahan Priuk Damai lumpuh dan akses dari Kota Tangerang menuju Kabupaten Tangerang juga tidak bisa dilalui. Akses jalan menuju Situ Bulakan hingga saat ini masih belum surut, dan meskipun Dinas PUPR sudah menyiapkan rumah pompa dan pompa mobile, hingga saat ini belum bisa difungsikan karena air di Situ Bulakan masih tinggi, masih penuh, jadi tidak bisa disedot seperti saat ini. Seperti itu, Pram. Jika hujan kembali turun pada hari ini, rekan Sukron, apakah ada kemungkinan banjir akan kembali meninggi di sana? Hujan tadi sempat turun sekitar pukul 8 pagi tadi, namun sekitar pukul 9.30 sudah reda dan nampaknya matahari mulai menampakkan sinarnya di siang hari ini. Seperti itu, Pram. Sukron, dengan adanya tindakan penyedotan dan juga pengurukan saluran air di sana, apakah ini berdampak efektif untuk menyurut atau membuat air lebih surut cepat di sana? Karena Situ Bulakannya airnya masih tinggi, pompa-pompa yang disiagakan juga belum bisa difungsikan karena kedotan air itu nanti dibuangin ke Situ Bulakan. Jadi hingga saat ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Mereka masih menunggu air di Situ Bulakan surut dan juga nampaknya air Kali Sabi dan Kali Leduk mulai surut. Jadi ada beberapa pompa yang di kali itu sudah bisa difungsikan. Mungkin ini dampaknya juga kenapa banjir di sini agak sedikit surut. Mungkin itu salah satu efek dari rumah-rumah pompa yang mulai menyedot air di Kali Angke dan Kali Leduk. Kali Leduk dan Kali Sabi, seperti itu, Pak. Oke, terakhir mungkin rekan Sukron, bagaimana dengan kondisi warga saat ini? Saat ini 286 kepala keluarga yang menghuni di Perumahan Priuk Damai atau kurang lebih sekitar 800 jiwa tepatnya masih bertahan di posko pengungsian di Masjid Jami Al-Jihad. Karena memang air masih merendam rumah mereka, jadi mereka juga belum bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan untuk saat ini petugas-petugas dari beberapa dinas seperti Dinas Kesehatan, BPBD, dan juga wilayah, kelurahan, kecamatan masih bersiaga untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak banjir, seperti itu, Pram. Baik, rekan Sukron melaporkan langsung dari Priuk Tangerang. Kami berharap banjir di sana segera surut. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.